Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Nurul Hafizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Langsung aja ya. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu selanjutnya, syarat dalam kalimat efektif. Apa aja nih, teman-teman? Ada 4. Yang pertama adalah sesuai dengan EYD. EYD itu apa sih, teman-teman? Ejaan yang disempurnakan. Jika kita ingin membuat sebuah kalimat efektif, kalimat kita harus sesuai dengan EYD ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah sistematis, teman-teman. Nah, sebuah kalimat paling sederhana memiliki susunan yang seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebisa mungkin peletakan susunan tersebut dengan benar ya, teman-teman. Untuk apa sih, teman-teman? Untuk mempermudah lawan bicara kita memahami apa yang kita tuju dan apa yang kita maksud. Lalu yang ketiga, apa sih, teman-teman? Tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kita menghamburkan kata yang tidak perlu digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, sehingga terkesan kata itu akan bertele-tele. Nah, hal ini bertujuan agar orang-orang mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Lalu yang keempat adalah tidak ambigu. Dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu. Sehingga hal ini membuat kerancuan, teman-teman, dalam sebuah kalimat. Jika kita tidak ingin kalimat kita menimbulkan sebuah kata ambigu, kita perlu menggunakan yang namanya tanda baca, teman-teman. Tanda baca yang tepat, lalu intonasi yang tepat juga, sehingga tidak ada terjadinya ambigu. Lalu selanjutnya apa sih, teman-teman? Yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama adalah kesatuan gagasan, teman-teman. Yang kedua adalah keparalelan, yang ketiga adalah kelogisan, yang keempat adalah kebervariasian, yang kelima adalah ketepatan, yang keenam adalah kesepadaan, yang ketujuh adalah kehematan, yang ke-8 adalah kecermatan, yang ke-9 adalah ketegasan, yang ke-10 adalah kebenaran dan struktur, yang 11 adalah keringkasan. Oke, selanjutnya nih. Yang pertama yang kita akan bahas adalah kesatuan gagasan, teman-teman. Kalimat efektif hanya mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok yang dimana subjek, predikat, dan unsur-unsur lain saling berhubungan sehingga membuat sebuah kesatuan tunggal. Contohnya nih, teman-teman, pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Nah, ini nih satu kesatuan gagasan ya, teman-teman. Lalu selanjutnya nih, teman-teman, adalah keparalelan. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial kalimat. Contohnya nih, teman-teman, mahasiswa jurusan sastra Inggris sedang menerjemahkan tugas mata kuliah translation dan pengetikan naskah asing. Menerjemahkan dan pengetikan itu satu makna dan satu tujuan, teman-teman. Nah, ya itu disebut dengan keparalelan. Kelogisan nih, teman-teman. Kalimat yang bisa diterima oleh akal sehat agar kalimat mudah dipahami dan dimengerti. Contohnya apa nih, teman-teman? Nah, contoh yang dari tidak logis nih, teman-teman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini tidak logis kan, teman-teman? Siapa yang dipersilahkan? Nah, tapi yang logis kayak gimana, teman-teman? Contohnya, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat kami persilahkan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang logis, teman-teman. Lalu selanjutnya, kebervariasian. Variasi dalam sebuah kalimat sangat penting guna kalimat tidak monoton dan tidak menjenuhkan. Contoh dalam sebuah keterangan tempat ya, teman-teman. Dari desa yang terpencil ia merantau ke Jakarta. Dari desa yang terpencil. Itu adalah sebuah kevariasian ya, teman-teman, dari suatu keterangan tempat. Lalu selanjutnya ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dalam mewakili tujuan, maksud, ataupun pesan dari penulis. Contohnya, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Sehingga adalah sebuah kata yang tidak tepat, teman-teman.
Lalu yang tepat bagaimana? Nah, ini yang tempat yang gini, teman. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Jadi yang tepat itu adalah sampai, bukan sehingga. Lalu selanjutnya, kesepadanan. Keseimbangan pikiran dalam struktur kalimat untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan. Contohnya, ibu ruang tamu menata tadi pagi. Nah, ini bukan kalimat yang benar, teman-teman. Lalu yang benar bagaimana sih? Nah, ibu menata ruang tamu tadi pagi. Jadi urutannya harus benar ya, teman-teman. Sehingga kita mengerti apa yang dituju. Lalu yang selanjutnya adalah kehematan, menggunakan kata secara efisien, tidak mubazir dalam menggunakan kata. Contohnya nih teman-teman, contoh yang dari yang salah dulu ya, dia memakai baju warna merah. Nah, ini kata yang salah teman-teman. Kenapa? Ini adalah contoh kalimat yang salah teman-teman. Maaf tadi salah. Karena di sini warna merah. Merah sudah menjelaskan sebuah warna, jadi tidak perlu ada penggunaan kata warna. Jadi langsung aja nih teman-teman, dia memakai baju merah. Jadi penggunaan kata warna dihapuskan saja teman-teman. Lalu selanjutnya, kecermatan. Kalimat yang ditulis secara cermat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Nah, ini tidak efisien. Yang efisien yang bagaimana sih? Guru yang baru pergi ke ruang guru. Ini adalah sebuah kata yang efisien. Lalu selanjutnya, ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyatnya membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Presiden itu adalah sebuah penonjolan, teman-teman, di sini ya. Lalu selanjutnya adalah kebenaran struktur. Kebenaran dalam kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi, statistik, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Yang seharusnya itu yang benar begini teman-teman. Hadirin dimohon berdiri. Jadi kepadanya tidak usah. Jadi langsung aja hadirin dimohon berdiri. Lalu selanjutnya, keringkasan. Meringkas unsur-unsur tidak diperlukan dalam sebuah kalimat. Contoh, nenek selalu memberi nasihat kepada cucu-cucunya. Nah, kita bisa meringkas nih kalimatnya. Yang dari mana sih teman-teman? Dari memberi nasihat. Langsung aja memberi nasihat diganti dengan menasehati. Nenek selalu menasehati cucu-cucunya. Lalu kepadanya langsung dibuang teman-teman agar kalimatnya lebih hemat. Jadi nenek selalu menasehati cucu-cucunya. Nah, oke, cukup sekian. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.